Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak jamaah segenap pengurus masjid, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 201. Surah Al-Baqarah di ayat 201 yang diawali dengan kalimat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Silakan dicari dan diperhatikan ayat-ayat tersebut, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asal membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, muslimin wal muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, hasil semua maksud dan hajat kita, terutama menjelang Pilpres Februari 14. Mudah-mudahan Allah berikan keamanan, kenyamanan, kesuburan, kemakmuran bagi warga Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati mu'allim hada tafsir wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang perlu diperhatikan di antaranya adalah wa minhum, nun mati ketemu ha, hukumnya idhar. Namanya idhar halqi karena ha termasuk dari huruf halaqah, huruf tenggorokan. Beda lagi dengan nun mati ketika bertemu ia, maka hukumnya idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah atau idgham naqis. Man yaqulu rabbana atina fid dunya. Coba Bapak perhatikan kalimat fid dunya dengan mayakul. Coba lihat, perhatikan di layar. Mayakulu adalah hurufnya nun mati ketemu ya. Fid dunya juga sama, nun mati ketemu huruf ya, tapi hukumnya berbeda. Ketika mayakulu nun mati ketemu ya, ini hukumnya idgham. Tapi fid dunya ketika nun mati ketemu ya, ini hukumnya idhar. Harus diidharkan, harus dijelaskan. Fid dunya bukan fid dunya, bukan fid dunya. Apa yang membedakan dua huruf tersebut? Perbedaannya adalah nun mati ketemu ya dihukum idgham. Kalau nun mati dengan ya itu kalimatnya berbeda. Nun mati di kalimat man atau min, ya-nya di kalimat yaqulu, berbeda kalimat. Sedangkan dunya nun mati dengan ya berada sama-sama dalam satu kalimat. Maka ketika berada dalam sama satu kalimat, ini bukan lagi idgham tetapi harus dibaca idhar. Dunyan sinwan qinwan. Tidak semua idgham ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Tak mati berubah menjadi hamas karena taknya tak taknis. Seandainya saja tak marbutah, maka akan dibaca ma'dudah. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala isma 'alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wa minan
قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Baik hadirin, panjang juga cukup panjang. Itulah, sekali lagi saya pikir tanpa nggak usah dibaca ulang sama saya karena tanda wakafnya sudah jelas ya. Yuk kita langsung saja baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Referensi yang saya gunakan adalah kitab tafsir Jalalain. Berangkat dari ayat 200. Di ayat 200 Allah menjelaskan fa'idza qadaitum manasikakum, apabila kalian sudah selesai melaksanakan ibadah haji kalian dan ibadah kalian yang lain, maka fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, ingatlah kalian kepada orang tua kalian. Ingatan itu asyadu zikra, itu normal. Semua orang merasakan hal yang sama. Ingat kampung halaman, ingat orang tua, ingat anak, ingat istri, apalagi pengantin baru. Waduh, udah 40 hari ditahan. Tetapi Allah mengatakan, menjelaskan kepada kita, namun sayang pada saat itu faminan nasi, ada sebagian manusia yaqulu rabbana atina nasiban fid dunya, dia hanya meminta urusan dunia saja, tidak melibatkan akhirat, tidak mencantumkan akhirat, yang hanya diminta urusan dunia saja supaya dagangnya sukses, supaya bisnisnya lancar dan lain sebagainya. Maka fayuqahu biha, karena dia habis melaksanakan ibadah haji, pasti doanya diijabah oleh Allah. Namun kata Allah, wa ma lahu bil akhirati min khalaq, kasihan nanti di akhirat nggak ada pahalanya sama sekali, karena mintanya salah, hanya urusan dunia. Maka sekali lagi saya pastikan kepada jamaah, Bapak lihat statement saya, Bapak teliti omongan saya. Tidak ada orang pulang haji jatuh bangkrut, nggak ada. Malah tambah kaya banyak. Cuman sayang kalau yang diminta hanya urusan dunia. Masuk hadis Nabi Muhammad SAW. Wajar kata Nabi Muhammad SAW, kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah fayasidu min a'malid dunya bisu'in niyat. Berapa banyak amal ibadah yang dilakukan oleh manusia min a'malil akhirah, kelihatannya amal-amal akhirat, casingnya amal-amal akhirat, haji, dunia apa akhirat? Sholat, amal dunia apa amal akhirat? Zakat, dunia apa akhirat? Puasa, dunia apa akhirat? Fayakunu min a'mali dunia, maka amal-amal haji, puasa, sholat itu hanya jadi sebatas amal dunia. Wa ma lahu bil akhirati min khalaq,
di akhiratnya tidak kebagian pahala sedikit pun. Kenapa? Besok niat karena niatnya yang salah. Di dunianya mungkin dia sukses, kena pulang haji dipanggilnya Pak Haji. Di dunianya mungkin dia sukses, karena rajin zakat disebut orang dermawan. Di dunianya mungkin sukses, kena rajin sholat disebut orang soleh di dunia. Tapi di akhirat nanti, wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Na'udzubillahi min. Tapi sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya. Dan banyak amal-amal yang kelihatannya amal dunia, yang casingnya amal dunia, seperti petani mencangkul sawahnya. Kira-kira ibadah dunia apa ibadah akhirat? Dunia. Pedagang nungguin dagangannya, akhirat apa dunia? Pekerja berangkat kerja di perusahaan Cina, akhirat apa dunia? Dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, fayakunu min a'malil akhirah, maka semua itu akan jadi amal akhirat. Artinya di akhirat ada pahalanya. Kenapa bisa begitu? Bihusnin niat, dengan niatnya yang bagus. Ketika karyawan berangkat menuju tempat kerja, niatin, ya Allah, saya berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, niat berusaha sesuai dengan perintahmu, dan hasilnya untuk memenuhi nafkah anak dan istri saya, karena anak dan istri saya adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diniatin begitu, berapa jam kita di pekerjaan, insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah itu Bapak, bukan sholat saja kalau sudah diniat ibadah, makan minum juga ibadah, tidur saja ibadah kalau diniatin ibadah. Maka orang yang baik, kata Allah, adalah orang, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Orang yang baik adalah orang yang bekerja, berusaha, serta berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Itu tanda orang baik. Karena prinsip Allah itu untuk masuk surga bukan sebuah pertanyaan 5 ditambah 5 berapa, tapi sebuah pertanyaan 10 itu berapa ditambah berapa. Kalau rumus 5 ditambah 5 berapa, jawabannya cuma 1, yaitu 10. 9 salah nggak? Salah. 5 ditambah 5 berapa? Kalau saya jawab 11 salah nggak? Salah. Oleh karena itu rumus ibadah itu bukan 5 ditambah 5, tetapi rumus ibadah itu 10 itu berapa ditambah berapa. Nah, kalau 10 itu berapa ditambah berapa, jawabannya banyak. Bisa 1 ditambah 9, bisa 2 ditambah 8, bisa 3 ditambah 7, bisa 4 ditambah 6, termasuk 5 ditambah 5, dan seterusnya. Banyak. Banyak jalan menuju surga. Roma, ngapain ke Roma? Termasuk karena makan dan minum juga ibadah, kencing dan berak juga ibadah, termasuk tidur juga ibadah. Ini kesempatan saya ngomong yang terakhir dari hati ke hati.
Termasuk memilih presiden juga kita niatin ibadah. Jangan hanya niatin ikut pesta demokrasi, tapi niatin ibadah. Dan kalau sudah niatin ibadah, harus sesuai dengan rumus-rumus ahlinya. Ahli ibadah itu para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'i khisalin. Kata Rasulullah, tidak melangkah selangkah pun langkah manusia, kaki manusia, kecuali akan Allah minta pertanggungjawaban dari langkah menuju kemana dan mau apa, niatnya apa. Termasuk nanti tanggal 14 Februari, beberapa hari lagi kita nyoblos siapa, nanti Allah akan tanya kepada kita, kamu nyoblos siapa presiden tahun 2024. Saya mohon sekarang katakan di hati Bapak, tidak perlu ngomong, tidak perlu saya tahu, katakan di hati Bapak, siapa di antara calon yang tiga. Kita demokrasi, kita negara Indonesia, bebas memilih siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan sebut di hati Bapak. Seandainya Allah bertanya, apakah kamu yakin presiden yang kamu pilih akan adil? Apakah kamu yakin presiden yang kamu pilih akan bijaksana, akan pro rakyat, akan jujur, akan amanah, akan tabligh, akan patona? Jika tidak, kita kena sanksi dari Allah, pertanggungjawabkan. Kalau begitu Ustaz, nggak ada yang dipastikan, nomor 1 juga begitu, nomor 2 juga begitu, nomor 3 begitu, kan kita belum tahu. Pengen punya jawaban yang simpel supaya nggak dituntut oleh Allah? Gampang, pilih presiden yang disetujui oleh para ulama. Ketika Allah bertanya kepada kita, Abdul Muthalib, kenapa kamu memilih dia? Jawaban saya simpel, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang belajar agama dari ulama, belajar fikih dari kiai, belajar tasawuf dari habaib, dan kiai saya, guru saya, ustadz saya menganjurkan kepada saya, mengajak saya untuk memilih nomor 1, maka saya memilih nomor 1 karena ajakan ijtima ulama. Adapun alasannya silahkan tanyakan kepada ulama-ulama saya. Selesai. Saya orang awam, ya Allah, saya tidak tahu masa depan mana yang adil. Cuman ulama saya mengajak kepada saya untuk memilih nomor 1, maka saya pilih nomor 1. Alasannya silahkan Allah tanyakan kepada ulama-ulama saya. Selesai. Saya tidak memaksakan, ya, cuman saya hanya mengungkapkan isi hati saya. Kalau saya pribadi memilih nomor 1. Kalau Bapak mau milih amin, ya silahkan. Ada jamaah yang mau milih Anies, ya juga silahkan. Ada jamaah yang mau milih Muhaimin juga, ya silahkan. Ada jamaah yang mau memilih mantan gubernur DKI juga, ya silahkan. Kenapa? Kali lagi, setiap kita akan dituntut di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah demikian, waqina adzabannar, maka kita akan dipelihara oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Allah, ulaika, mereka itulah lahum nasibu mimma kasabu, orang-orang yang mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab,
dan Allah sangat cepat menghitungnya. Bapak jangan ragu, apa segitunya Allah nanti akan ngecek kita milih siapa? Pasti Pak. Allah tahu kita milih siapa, Allah tahu. Satu persatu kita tahu. Kenapa Allah tahu? Yang melakukan pilihan di hari tanggal 14 Februari cuman warga Republik Indonesia yang sudah dewasa. Anak kecil enggak. Berapa sih banyaknya warga Indonesia? Bapak lihat di layar deh, lihat di layar. Saya jelaskan, lihat di layar. Allah sangat mudah menghisab semua makhluk. Yuhasibu, Allah menghisab nanti al-khalqa, semua makhluk kullahu. Bukan cuma hari pilpres, semua amal makhluk kullahu, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, dari Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika, semuanya pengisi dunia fi qadri nisbin harin, dalam ukuran setengah hari saja. 6 jam selesai semuanya. Al-khalqa kullahu, 6 jam selesai. Finis binarin, dalam separuh hari. Jangan-jangan usah itu hari dunia, kan satu hari dunia itu 1 jam akhirat sama dengan 1000 hari. Bukan, min ayamid dunia, setengah hari dari hari dunia, cuma 6 jam selesai semuanya. Referensinya li hadisin, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW bidzalika, tentang kehebatan Allah dalam hal ini. Ada hadisnya. Jangan merasa aman Bapak. Allah nggak tahu ini. Yang nggak tahu mah orang, Allah nggak tahu. Karena kadang-kadang matematika Allah itu beda dengan matematika kita ya. Seringkali saya sampaikan, termasuk di ayat ini. Wadzukurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan banyak zikir dari Allah bitakbiri, dengan takbir inda ramil jimarat bi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari tasyrik, ay tasyriki salasa fa tajala bi yaumaini. Siapa orang yang bersegerakan bin nawari, dengan nampar awal min mina, dari Mina, fi yaumi, di dalam 2 hari, fi sani ayyami tasyrik, pada hari kedua tasyrik, ba'da ramil jamrah, setelah lempar jumroh, pada isma alaihi, maka sama sekali tidak ada dosa. Artinya ibadah hajinya sah secara mutlak kalau 2 hari tasyrik. Tetapi waman ta'akhir, siapa yang menunda dirinya bi hatta ya'tiya lailatal salis, sampai datang malam yang ketiga, waroma jimarihi, dan melempar jumrahnya, fala isma alaihi, itu pun tidak berdosa, bidzalika ay mukhayyar bidzalika, maka limanit taqwa, bagi orang yang takwa. Coba saya jelaskan supaya Bapak paham anehnya ayat ini. Allah katakan dalam ibadah haji ada 2 versi. Ada napar awal, ada napar sani. Napar awal itu hanya 2 hari tasyrik di Mina, langsung menyelesaikan haji ke Mekah. Hari ketiga tasyrik sudah selesai. Napar sani 3 hari di Mina, hari keempat baru ke Mekah menyelesaikan ibadah haji, hari keempat baru selesai. Lamaan napar awal apa lamaan napar sani? Lama napar awal, lama napar sani? Lamaan napar sani. Dalam rumus ibadah, dalam rumus matematika rumus kita, pahala itu
Banyakkan yang ibadahnya lama apa banyakkan yang ibadahnya sedikit? Pasti begitu kan logikanya. Banyakkan yang ibadahnya lama. Yang ibadahnya sebentar pasti pahalanya juga sedikit. Tapi di sini kata Allah, siapa orang yang mengambil nafar awal dengan 2 hari saja hari tasyriknya, fala isma alaihi, tidak ada dosa, artinya sah secara mutlak, tidak ada embel-embel. Tetapi waman ta'akhara, siapa orang yang mengakhirkan sampai nafar sani, sampai malam yang ketiga di Mina, malah melempar jumlah, itu pun fala isma alaihi, maka tidak ada dosa. Cuma tidak ada dosa juga limanit taqwa, bagi orang-orang yang takwa. Tidak ada dosa kalau ada apa ini? Nafar awal mah nggak ada embel-embel takwa atau enggak. Nafar sani ada embel-embel takwa. Tidak berdosa juga bagi orang yang berarti kalau tidak diiringi takwa berarti timbulnya dosa. Bertahun-tahun saya mikirin ayat ini Bapak, lama belum punya jawabannya. Setelah 98 saya haji, alhamdulillah ketemu jawabannya. Satu rombongan saya 48 orang. Nafar awal kita musyawarah dengan KBIH, gimana kita mau nafar awal mau nafar sani? Nafar awal aja kan haji. Oke, kalau nafar awal kita di Mina cuma 2 hari. Nanti besok langsung kita ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Disepakati. Begitu besoknya nafar awal selesai hari itu, berangkat ke Mekah, mau melaksanakan haji dan umroh, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 orang. Kemana yang satunya ini? Dia absen lagi. Ternyata teman yang dekat sama saya yang nggak ada. Haji Hamdan nggak ada. Kemana ini Haji Hamdan? Sebutnya Mang Adong, Haji Adong. Karena yang 47 itu sudah standby mau ke Mekah. Akhirnya hasil kesepakatan bagaimana kita tungguin Haji Hamdan apa enggak? Kata sesepuh, udah nanti tinggalin aja Haji Hamdan, mungkin nyusul besok karena dia 2 tahun. Kita yang 47 berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Cuman saya sebagai teman sahabatnya nggak enak, kenapa Haji Hamdan ini nggak ada? Saya balik lagi ke Madinah, balik lagi ke Mina secara pribadi, naik taksi cari-cari Haji Hamdan. Ternyata benar dia masih di Mina malam itu. Saya tanya kenapa Haji nggak ikut nafar awal? Saya enjoy di sini. Kenapa enjoy? Saya ketemu orang Cianjur, pedagang kopi di sana di pojok. Emang siapa dia? Seorang janda. Pantas. Astagfirullah. Ternyata nyangkutnya di konde janda. Pantesan Allah mengatakan tidak apa-apa kalau bertakwa. Kalau begitu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi numpang makan, numpang ngopi di warung janda tersebut. Astagfirullah. Ayat ini membuat saya capek dulu nyari alasannya kenapa Allah melarang nafar sani. Wa minan nas, banyak dari manusia, mayuk jibuka qauluhu, yang membuat kau tercengang dalam ucapan-ucapannya fil hayati dunia, dalam urusan dunia. Kalau bicara bisnis, wah paling fasih. Kalau bicara partai, wow paling ahli. Kalau bicara ekonomi,
Lihat Bapak, lihat. Wala yujibuka bil akhirah, tapi dia mengecewakan kamu kalau bicara akhirat. Bicara dunia tapi tidak tahu akhirat. Bapak kemarin lihat nonton debat terakhir, nonton siapa di antara calon yang 3 yang fasih membaca Quran dalam penutupan? Masya Allah. Siapa di antara calon yang 3 yang bisa sholat fasih? Kira-kira nggak usah disebut. Kira-kira yang sholatnya benar di antara calon yang 3 itu siapa? Nggak usah disebut, cukup di hati. Bagaimana Indonesia mau adil dan makmur? Adil itu tuntutan Allah. Dia baca Quran aja nggak mampu. Bagaimana mau makmur Indonesia? Kena makmur dan tidak sebuah negeri itu urusan Allah. Kalau presiden berdoa saja tidak bisa, bagaimana Allah berikan kemakmuran kepada rakyatnya? Untuk urusan dunia yujibuka qawlu bil hayati dunia, tapi wala yujibuka bil akhirah. Wa yushhidullah ala ma fil qalbi, dan dia berkata, aku berpolitik ini bersumpah demi Allah, bersaksi demi Allah. Padahal kalau kita tahu hatinya, wa huwa aladul khisam, sebenarnya orang itu adalah orang yang sangat memusuhi Allah dan memusuhi kalian. Aisyadidul hukumati lak, dia sangat memusuhi kalian semua dan sangat memusuhi Allah. Wali itsbaqi kali al-adawatihi laka wa huwa Akhnas bin Syarif. Itulah dulu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Akhnas bin Syarif, pakar politik. Karena menampilkan khulul kalam, ucapannya manis, nggak tanggung-tanggung ucapan kalam manis itu lin Nabi, untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan yakhliku, dia bersumpah di hadapan Nabi, annahu mu'minun, bahwa Akhnas itu adalah seorang yang beriman kepada Nabi, wa muhibbun lahu, dan Akhnas itu mencintai mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Fayudni majalasahu fa'aqdabahu bidhalika. Allah mengingatkan Nabi Muhammad, jangan percaya, dia adalah aladul khisam. Di zaman sekarang Akhnas sudah semakin banyak di Indonesia. Waktu Isya sudah membatasi pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.